Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amaluddin Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 124303077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus peradilan di Indonesia yang bersangkut paut dengan keadilan sosial, tentang lingkungan masyarakat dan hak masyarakat itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul besar yaitu mengenai rempang. Ketika peradilan diuji dalam konflik lingkungan dan hak masyarakat. Indonesia adalah negara hukum. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah hukum untuk siapa? Apakah hukum benar-benar hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan atau justru menjadi alat legitimasi kebijakan yang merugikan masyarakat? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita melihat konflik lingkungan yang terjadi di Pulau Rempang. Sebuah kasus yang bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga tentang keadilan, hak hidup, dan peran peradilan di Indonesia. Kasus Rempang bermula dari rencana pengembangan kawasan industri dan investasi berskala besar yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Ribuan warga yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup pada alam sekitar menghadapi ancaman penggusuran, kerusakan ekosistem pesisir, serta hilangnya ruang hidup. Konflik ini kemudian masuk ke ranah hukum ketika masyarakat dan negara berada pada posisi yang berlawanan dan pengadilan menjadi arena penentuan nasib warga Rempang. Dalam konteks peradilan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menguji kebijakan negara dan melindungi hak konstitusional warga, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Namun, dalam kasus Rempang, pendekatan hukum yang digunakan cenderung formalistik dan administratif, sehingga kepentingan pembangunan dan investasi lebih diutamakan dibanding perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Putusan dan sikap aparat penegak hukum justru mempersempit ruang keadilan bagi warga, bukan memperluasnya. Pada kesempatan kali ini, saya berpihak kepada kontra dalam kasus peradilan ini. Karena apa? Karena kontra di sini terhadap arah penegakan hukum dan kasus Rempang, yang dimana peradilan seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Tetapi dalam kasus ini, hukum terasa jauh dari rasa keadilan masyarakat. Ketika suara warga kalah oleh dokumen perizinan dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai konsekuensi wajar pembangunan, maka fungsi peradilan sebagai pelindung hak rakyat patut dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan belum sepenuhnya digunakan untuk menegakkan keadilan substansif. Kita andaikan saja atau kita bayangkan saja, saya sebagai warga Rempang memiliki sebuah tanah di situ, yang dimana tanah tersebut saya kelola untuk keluarga saya, untuk keturunan saya. Akan tetapi dengan adanya pembangunan Eco-City ini di tanah Rempang di Kepulauan Riau ini, bagaimana saya akan menghidupi anak cucu saya? Kita berbicara bukan tentang diri kita sendiri, akan tetapi kepada keturunan kita sendiri. Karena yang akan terdampak adalah keturunan kita. Mungkin para penegak hukum pada waktu sekarang, akan menikmati hasilnya, menikmati hasil dari Eco-City ini. Akan tetapi pertanyaannya adalah untuk masa depan. Apakah dalam hal ini Eco-City dapat mengembangkan yang namanya ekonomi masyarakat? Yang seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat adat di situ sudah lama di tempat tersebut. Akan tetapi dengan adanya pembangunan Eco-City ini, masyarakat pada digusur lahannya. Makanya dari hal itu, saya ingin mempertanyakan atau mengulik sedikit tentang kewenangan peradilan. Apakah kewenangan peradilan ini hanya menggunakan formalistik atau menggunakan substansif juga? Sehingga kedepannya peradilan itu harus lebih berani menggunakan pendekatan keadilan lingkungan dan tidak terjebak pada prosedur semata. Di mana hakim perlu melihat dampak sosial dan ekologi secara menyeluruh, bukan hanya aspek legal formal. Selain itu, akses masyarakat terhadap keadilan harus diperluas, partisipasi publik diperkuat, dan kebijakan pembangunan wajib diuji secara ketat melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Nah, dalam kasus ini, kasus Rempang, mengajarkan kita bahwa hukum bukan hanya soal menang atau kalah.
di pengadilan, tetapi tentang keberanian untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Jika hari ini hukum diam terhadap kerusakan lingkungan, maka esok hari kitalah yang akan menanggung akibatnya. Karena itu sebagai generasi muda dan calon penegak hukum, jangan lelah berpikir kritis, jangan takut bersuara, dan jangan biarkan keadilan kehilangan arah. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai tema yang saya kulik ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.